Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nuralfiatus Saadah dengan NIM 222100010, Prodi PAI semester 5. Ingin menjawab pertanyaan UTS pengantar ilmu pendidikan dengan judul isu dan tantangan pendidikan. Nah, apa saja tantangan yang dihadapi oleh pendidikan Islam di era digital? Jelaskan cara mengatasinya. Jadi, pendidikan Islam di era digital menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan pendekatan adaptif agar tetap relevan dan efektif dalam menyampaikan nilai-nilai Islam kepada generasi muda. Nah, beberapa tantangan yang signifikan antara lain sebagai berikut. Jadi yang pertama itu perubahan metode pembelajaran. Nah, tantangannya itu di era digital ini menghadirkan berbagai platform pembelajaran online yang mengubah cara siswa belajar. Nah, solusinya itu pendidikan Islam harus memanfaatkan teknologi digital secara optimal dengan merancang materi yang menarik, interaktif, dan mudah diakses melalui berbagai platform online. Nah, yang kedua itu ketergantungan pada teknologi. Tantangannya itu, siswa dapat menjadi terlalu bergantung pada perangkat digital dan internet yang dapat mengalihkan perhatian mereka dari pembelajaran yang lebih mendalam tentang nilai-nilai Islam. Solusinya itu meningkatkan literasi digital di kalangan siswa dengan mengajarkan mereka cara memilih informasi yang benar dan bermanfaat. Yang ketiga, pemahaman Islam yang tersesat. Nah, tantangannya itu di dunia digital banyak informasi yang salah atau menyesatkan tentang Islam yang beredar. Solusinya, pendidik dan lembaga pendidikan Islam harus proaktif dalam menyediakan materi yang akurat dan dapat dipercaya. Dan yang keempat, kualitas sumber belajar. Tantangannya, banyaknya informasi yang tersedia di internet membuat pencarian sumber belajar yang berkualitas dan terpercaya menjadi sulit. Dan yang solusinya itu, pendidik dan lembaga pendidikan Islam dapat bekerja sama dengan ahli agama dan cendekiawan untuk membuat konten pembelajaran yang sesuai dengan ajaran Islam yang benar. Selanjutnya, kelima, kesenjangan digital. Tantangannya, tidak semua siswa memiliki akses yang setara terhadap perangkat digital dan koneksi internet yang memadai. Solusinya itu, pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dapat bekerja sama untuk menyediakan perangkat teknologi yang terjangkau dan akses internet yang lebih merata. Yang keenam, kurangnya pendampingan dalam pembelajaran digital. Tantangannya itu pembelajaran online seringkali tidak memberikan interaksi langsung antara pengajar dan siswa. Solusinya itu pendidikan Islam perlu mengintegrasikan pendekatan pembelajaran berbasis proyek atau diskusi interaktif yang melibatkan mentor atau ustadz dalam memberikan bimbingan kepada siswa secara lebih personal, baik melalui forum online, kelas virtual, dan sesi konsultasi langsung. Selanjutnya yang ketujuh, perubahan sosial dan budaya. Tantangannya itu perubahan sosial yang cepat dan perbedaan budaya yang lebih mencolok dalam dunia digital dapat mempengaruhi cara pandang siswa terhadap ajaran Islam. Solusinya itu pendidikan Islam harus memperkuat karakter dan nilai-nilai keislaman melalui pendekatan atau yang konseptual, menghubungkan ajaran Islam dengan kehidupan sehari-hari dan perkembangan zaman. Dan yang kedelapannya itu kehilangan kedekatan emosional. Tantangannya, pembelajaran digital dapat mengurangi hubungan emosional antara pendidik dan siswa. Solusinya itu, meskipun belajar online, interaksi personal masih perlu dipertahankan melalui sesi tanya jawab, mentoring, atau diskusi kelompok kecil. Jadi kesimpulannya itu pendidikan Islam di era digital harus bersifat dinamis dan adaptif dengan memanfaatkan teknologi untuk mendukung penyampaian nilai-nilai Islam yang autentik. Meskipun tantangan besar dihadapi, solusi-solusi yang tepat seperti penyediaan materi yang sahih, literasi digital, dan pengembangan platform yang inklusif dapat membantu mengatasi masalah tersebut.
Pendekatan yang holistik antara teknologi dan nilai-nilai agama akan memastikan pendidikan Islam tetap relevan dan efektif dalam membimbing generasi muda menuju pemahaman agama yang benar dan berkualitas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.